Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriani dengan nomor NIM 210717026, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Nah, di sini nanti saya membahas mengenai tentang deskripsi kasus, yang kedua analisis kasus, dan yang terakhir solusi kasus. Langsung saja, saya akan mengambil contoh kasus tentang pengaduan konsumen terhadap iklan perusahaan telepon seluler provider Axis, yang dimana hal ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Perusahaan seluler Axis normalnya memberikan gratis SMS sejumlah 200 ke operator lain dan sepuasnya ke Axis. Setelah konsumen melakukan SMS sebanyak 5 kali, namun waktu itu tiba-tiba pulsa saya habis, padahal baru saja mengisi pulsa. Karena belum sadar dengan situasi yang terjadi, saya kembali membeli pulsa lagi, namun baru 2 hari pulsa saya habis lagi. Nah, akhirnya saya menyadari semua SMS yang saya lakukan ternyata tidak mendapatkan gratis seperti yang dipromosikan di awal. Semua SMS dibebankan sebesar 100 per SMS. 2 minggu kemudian ternyata masih seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk menelpon pihak operator seluler Axis dan bertanya mengenai kendala yang saya alami. Setelah dicek, memang benar terdapat kesalahan dari pihak operator Axis. Karena hal tersebut, pihak operator meminta maaf atas kesalahan yang telah terjadi dan kasus tersebut langsung ditindaklanjuti oleh pihak operator Axis, sembari memberikan informasi bahwa konsumen harus melakukan 7 kali SMS baru mendapatkan gratis sebesar 200 SMS ke operator lain dan sepuasnya ke sesama pengguna Axis. Selanjutnya membahas mengenai analisis kasus. Banyaknya pengaduan dan keluhan terhadap bahasa iklan yang digunakan oleh perusahaan seluler tertentu yang tidak sesuai dengan faktanya. Juga terhadap layanan penyelenggaraan telekomunikasi operator layanan seluler yang terjadi menimbulkan berbagai opini. Intinya itu, konsumen belum diperlakukan secara layak dan benar. Bahkan ada kecenderungan mempermainkan konsumen. Terlepas kesan dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, faktanya banyak perusahaan seluler yang belum bertanggung jawab dan cenderung memperlakukan konsumen sebatas objek keuntungan saja ketimbang mitra usaha. Secara yuridis, pelanggaran hak konsumen menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen setidaknya bisa dibagi menjadi 4 hak. Yang pertama yakni tentang hak untuk mendapatkan jaminan kenyamanan dan keamanan mengkonsumsi layanan operator. Contohnya itu pelanggaran jenis ini mau pemblokiran sepihak oleh operator maupun keterbatasan kualitas dan jaringan yang sebelumnya lewat promosi telah dijaminkan keandalannya. Kedua yakni mengenai hak untuk memperoleh pelayanan dan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang ditawarkan. Keluhan pelanggan seluler yang pulsanya terkuras habis tanpa disadari gara-gara mengikuti layanan pas SMS konten provider atau operator misalnya merupakan contoh konkret pengeberian hak-hak konsumen. Pasalnya konsumen tak tahu kalau layanan pas SMS itu adalah layanan berlangganan yang dia tahu pulsanya habis begitu saja karena setiap menerima SMS dari penyedia layanan pulsanya langsung dipotong dengan tarif premium pula. Sementara itu untuk menghentikan layanan itu tak tahu pula bagaimana caranya karena penyediaan layanan tidak memberikan informasi lengkap. Yang ketiga yakni tentang hak penggunaan seluler atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan layanan yang ditawarkan perusahaan seluler. Pelanggaran jenis ini berwujud beragam promosi dan penawaran layanan yang dalam pelaksanaannya baik disengaja ataupun tidak. Pasalnya, program tersebut tidak disertai dengan rincian informasi detail seperti jam penggunaan program dan teknis perhitungan pulsa. Akibatnya, banyak pelanggan yang pulsanya habis tanpa tahu penyebabnya sehingga mendorong mereka mengajukan gugatan. Yang terakhir yakni mengenai hak konsumen untuk dilayani secara benar serta didengar pendapat dan keluhan atas jasa yang digunakan. Nah, di sini contohnya pelanggaran ini dapat dilihat dari tingginya keluhan pemakaian seluler terhadap pelayanan petugas operator yang
lamban dan seringkali tidak bersahabat pada saat pelanggan menanyakan atau meminta informasi. Dari fakta hukum tersebut jelas pihak perusahaan seluruh tidak bertanggung jawab atas yang telah melanggar hak yang dimiliki konsumen. Apalagi terjadinya fakta tersebut dipicu pula dengan banyaknya masyarakat pengguna jasa perusahaan seluler belum memiliki budaya korektif yang mengkritisnya, serta ketidaktahuan penggunaan jasa seluler kepada siapa harus mengadu dan mengkomplainnya jika ia dirugikan. Selanjutnya yakni tentang solusi kasus atau penyelesaian masalah pelanggaran hak konsumen dari perusahaan seluler eksis. Yang pertama mengenai hak untuk mendapatkan jaminan dan keamanan penggunaan layanan operator. Yang kedua hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan yang ditawarkan. Yang ketiga hak penggunaan seluler atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan yang ditawarkan perusahaan. Yang terakhir hak konsumen untuk dilayani secara benar serta didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan. Nah, pihak perusahaan seluler harus memperhatikan hak-hak konsumen serta mau bertanggung jawab dalam melakukan etika berusaha dan yang prosedural dan menghormati persaingan usaha yang sehat terhadap sesama perusahaan sejenis dan memperlakukan pelanggannya secara benar dan jujur. Perusahaan seluler hendaknya jangan hanya membuat di iklan saja, karena hal ini jelas merugikan konsumen, karena bagaimanapun pada akhirnya semua tergantung pada kesadaran masyarakat pemakai jasa telepon seluler untuk menyeleksinya. Apalagi saat ini kesadaran konsumen untuk mengerti akan hal seperti itu dan hak-haknya sedikit demi sedikit mulai bangkit, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Masyarakat pengguna jasa perusahaan seluler sudah saatnya membangun budaya kritis dan tidak senggan-senggan melakukan koreksi baik terhadap segala bentuk ketidaksesuaian antara fakta dengan apa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, serta mau melakukan koreksi tentang logika bahasa iklan yang digunakan oleh perusahaan seluler tertentu yang dirasakan sudah tidak masuk akal. Nah, pelanggaran hak konsumen oleh provider eksis. Penyelesaian masalah ini dilakukan hendaknya pihak perusahaan provider harus lebih memperhatikan hak-hak konsumennya. Perusahaan harus bersikap jujur dan harus meningkatkan kinerja agar hal seperti tersebut, habisnya pulsa konsumen saat tiba-tiba tanpa konsumen tahu dan sebanyaknya tidak terjadi, karena hal ini tentu sangat merugikan bagi konsumen. Selain itu, pihak perusahaan seharusnya menginformasikan kepada konsumen, bisa dengan mengirim SMS jika ada perubahan tarif atau pelayanan agar konsumen tidak merasa bingung lagi. Nah, pengaruh Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap aktivitas produsen dengan adanya UU Perlindungan Konsumen memang secara langsung maupun tidak langsung akan membatasi aktivitas produsen tidak bisa bersikap seenaknya sendiri. Misalnya dengan membuat peraturan semaunya sendiri dan tidak bersikap jujur pada konsumen, karena jelas ini melanggar hak konsumen dan tentu saja produsen bisa dituntut dengan salah satu pasal dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun anehnya masih saja ada produsen yang melanggar dan melakukan praktek pemasaran yang melanggar hak konsumen. Intinya itu masih banyak produsen yang belum menyadari kewajibannya sebagai produsen sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 6. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.